Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini, di pekan ketiga Muharram 1444 Hijriah, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam kita masih terbawa dalam hati, pikiran, dan tubuh kita, insyaallah biiznillah. Yang tentu kita berharap sebagaimana ayat yang kami gunakan sebagai muqaddimah tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berkehendak agar supaya panjenengan kula sami kundur dateng Gusti Allah dalam keadaan ngasta bekal ingkang paling sae, inggih menika iman dan takwa kita, insyaallah. Salawat salam semoga senantiasa lidah lisan kita diringankan oleh Allah untuk memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan menjadi bagian dari cara kita menjemput syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah. Para bunda yang dimuliakan Allah, insyaallah pada hari ini kita akan mengaji dan mengkaji beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kehidupan panjenengan kula sami yang kita berharap fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dunianya baik dan akhiratnya baik. Kehidupan yang berimbang, kehidupan yang harmoni. Karena kita memahami bersandar pada sabda dan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam. Dunia itu tempat menanam untuk akhirat kita. Yang namanya menanam, memupuk, menyiangi, menjaga dari hama itu pasti lelah, pasti capek. Maka dunia ini memang tempat lelah dan capeknya orang-orang mukmin, karena istirahat abadinya nanti adalah akhirat. Istirahat paling indahnya akhirat. Jadi kalau kemudian kok bolak-balik ning masjid, bolak-balik sholat, bolak-balik sedekah berbagi, maka itu adalah cara panjenengan, cara Allah untuk kita semua agar supaya istirahat kita di akhirat itu nyaman, nikmat. Artinya kalau sekarang ada capek lelahnya, maka terima itu sebagai harga yang memang harus kita bayarkan untuk kenikmatan abadi kita di akhirat. Para bunda yang dirahmati Allah, para bunda-bunda dan ayah, lah ada ayahnya di sini ya, yang dirahmati Allah.
Hari ini kita akan melihat kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu merujuk pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan inti dari ibadah seorang mukmin, seorang muslim. Inti agar supaya ibadah tersebut memiliki efek, memiliki asar, memiliki bekas sebada kita melakukannya. Para ulama menyebutkan ada 3 pilar yang menjadikan ibadah itu bukan hanya nikmat, tapi lebih dari itu memiliki asar atau bekas selepas kita melakukannya. Kita tahu bahwa secara umum ibadah menika terbagi menjadi 2, bersandar kepada zahir atau batin, berdasar pada pelaksanaannya zahir atau batin. Ibadah-ibadah zahir yang kita kenal sebagaimana haji, sebagaimana sholat, sebagaimana zakat, dan seterusnya adalah ibadah-ibadah yang mayoritasnya diperankan oleh fisik. Sedangkan ibadah-ibadah hati, batiniyah, ruhiyah, itu ibadah-ibadah yang secara fisik memang tidak tampak karena areanya adalah area hati. Ibadah yang saya maksudkan merujuk pada pendapat para alim, dicontohkan di sini al-mithlu ma'rifah, ma'rifat ya, mengenal Allah. Upaya mengenal Allah, upaya lebih dekat dengan Allah dengan ma'rifat ini bagian dari ibadah yang bersifat batiniyah atau ruhiyah. Demikian pula dengan iman, demikian pula dengan tafakkur, demikian pula dengan tawakal, sabar, syukur, roja, khauf, ridho, qanaah. Ini ibadah-ibadah yang bersifat ruhani. Dan ternyata para bunda yang dirahmati Allah, ibadah ruhani itu ibadah yang sangat tidak mudah. Karena ibadah ini memang ibadah yang sepi dari tepukan tangan, sepi dari pandangan manusia, sepi dari sorak-sorai. Ini adalah ibadah yang tanpa penonton. Sepak bola itu kalau nggak ada yang nonton mboten seru. Kadang bahkan para pemainnya itu menjadi kurang bersemangat. Kok dalam memberikan taujih atau tausiah seperti ini tidak ada orangnya, Bu. Tidak ada orangnya, tidak dalam rangka di syuting untuk disebarkan kebermanfaatan dan kebaikannya. Rasanya ngomong piyambak niku nggih medeni. Jadi ibadah yang memang sepi dari pandangan mata manusia, tepuk tangan mereka, sorak-sorai, pujian dan seterusnya, ini adalah ibadah yang bersifat ruhaniyah, ibadah hati, ibadah qalb, ibadah batiniyah. Sehingga memang berat. Karena beratnya maka senilai dengan takaran pahala yang nanti akan didapat. Yang berikutnya, bahkan sejatinya menurut para ulama, para alim, tidak ada satupun ibadah yang itu murni jasadiah, murni lahiriah, mboten. Seluruh ibadah itu sejatinya pasti melibatkan batin. Minimal ketika Kanjeng Nabi dawuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kanjeng Nabi dawuh, mohon maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini menunjukkan bahwa semua ibadah itu berawal dari hati, dari niat, dari hati, batin, ruhani. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala oleh Kanjeng Nabi disampaikan dalam hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat wajah rupa kita, fisik kita,
Walakin akan tetapi Allah itu yanzuru ila, melihat apa-apa yang ada di dalam qulubikum, hati kalian, niat kita. Maka sekarang kita lihat beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para alim berkaitan dengan ibadah hati ini, yang nanti akan kita kaitkan dengan ibadah yang paling urgen dalam kehidupan kula panjenengan sami, sehingga menjadi awalu yuhasab, menjadi amal yang pertama dihisab, yakni sholat. Ternyata sholat itu punjere nggih ati, bukan fisik. Allah menyebut di dalam Al-Quran surah Mulk, surah Tabarok ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam ayat ini Allah menyampaikan dialah Allah dalam tanda kurung yang menciptakan al-maut baru al-haya. Padahal cecekipun, pantesipun makhluk itu hidup dulu baru mati, napa mati dulu baru hidup? Bu? Hidup dulu. Kata kula panjenengan sami. Hidup dulu baru. Tapi Allah menyampaikan di dalam ayat ini alladzi khalaqal maut wal haya. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan maka setiap kalimat dalam Al-Quran dengan susunan yang berbeda itu pasti ada hikmah dan ibrah yang Allah pengen kita itu belajar. Allah pengen kita mendalami kenapa Allah menyebut mati dulu baru. Karena tidak ada orang yang hidupnya hidup itu ya, kecuali kalau dia hidup dengan melihat kematian di depannya. Mendidik anak dengan orientasi, ya Allah saya mendidik anak saya untuk kematian saya nanti. Ya Allah saya membimbing keluarga saya untuk bekal kematian saya nanti. Ya Allah saya bekerja dengan sungguh-sungguh amanah berintegritas untuk hari di mana saya nanti mati. Maka mati itu menjadi yang pertama dan utama agar supaya hidup panjenengan lurus. Mengingat kematian itu menjadi nasihat yang paling baik buat orang yang hidup. Tetapi kalau panjenengan mendidik anak untuk hidup bukan untuk mati, maka kalimatnya pasti begini, le tak sekolah no sing pinter ben kerjane enak entuk rezeki akeh, ibu bapakmu yen tuwa mulyakno. Orientasinya hidup. Maka dia mendidik anaknya untuk mencari harta sebanyak mungkin agar supaya ketika sepuh, ketika tua, dia mendapatkan buah dari uang, biaya, harta yang sudah dikeluarkan. Tapi bagi orang tua yang orientasinya kematian atau hidup setelah kematian, akan mendidik anak dengan sepenuh hati mengenal Allah, mengenal Rasulnya. Maka ketika bekerja yang menjadi obsesi buat orang tuanya bukan gaji yang paling gede, tapi tempat yang paling berkah dan rizki yang paling berkah. Tapi kalau orientasinya gaji yang paling gede, pendapatan yang paling gede untuk mendapatkan kekayaan berlimpah ruah, maka di titik tertentu orang seperti ini akan mendorong anaknya melakukan segala cara agar supaya hartanya bertambah. Jadi orientasi mendidik anak itu mati. Sebab dah mati nanti saya akan seperti apa di hadapan Allah. Saya pasti akan ditanya, engkau didik anakmu seperti apa? Sebagaimana Yakub yang akan meninggal, Ibrahim yang akan wafat dan mengatakan kepada anaknya, nak sebada aku meninggal, ayahmu mati, siapa yang kau sembah? Bukan kemudian terus piye kerjamu wis munggah pangkat. Mau meninggal masih tanya pangkat anaknya. Jadi bagaimana kemudian ayat ini menyadarkan kita bunda ayah bahwa konteks hidup itu untuk kematian kita. Bukan hidup untuk hidup atau hidup untuk hidup setelah kematian, begitu bolehlah. Tapi kalau kita menjabat untuk hidup, kita bekerja untuk hidup, kita menikah untuk hidup dalam tanda petik, kita khawatir
Kalau kemudian orang bekerja untuk hidup enaknya, maka dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Tapi kalau dia ingin kenyamanan sebagda mati, hidup sebagda kematian, maka dia pasti berhati-hati. Dengan amanahnya pasti berhati-hati membimbing istri dan anaknya, pasti berhati-hati menerima sesuatu dari orang lain. Sehingga ketika makan itu tak cukup halal tapi thayyib. Sehingga mendidik anak itu tak cukup menjadikan mereka pintar, tapi lebih dari itu menjadikan mereka soleh. Karena yang bermanfaat doanya ketika panjenengan kundur datang Allah menika bukan anak yang ber-IQ tinggi, bukan anak yang kuliah di tempat terbaik PTN dengan badan akreditasi nasional tertinggi, ban PT tertinggi, tetapi anak-anak yang soleh, anak yang solihah. Tapi kok kemudian anak-anak kita di dunia mulia, harta, pangkat, jabatan, ilmu, selain itu dia soleh, solihah, qurrata a'yun, wah ini puncaknya anak itu ya begitu. Pasti sangat menyenangkan fi dunya hatal akhirah. Maka bunda, dalam rangka itulah ketika Allah tadi menyampaikan di surah Mulk ayat 2, Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, maka letakkan mati di hadapan kehidupan kita. Jenengan kalau bisa sholat, kalau masih bisa sholat berarti hidup atau sudah mati? Masih hidup. Maka letakkan kematian itu di hadapan kita. Ya Allah, seandainya ini sholat terakhir saya, ya Allah, seandainya ini sholat terakhir saya, yang selepas ini gak ada sholat lagi ya Allah, maka kita pasti akan sholat dengan sungguh-sungguh, senikmat mungkin. Seandainya ada kalimat dari Raja Salman misal, pada saat kita umroh atau haji kemudian disampaikan ini adalah haji terakhir yang dibuka oleh pemerintah Saudi, selepas itu gak boleh ada haji misal, dan naudzubillah summa naudzubillah, kita pasti waktu haji di saat itu benar-benar menikmati senikmat-nikmatnya. Maka letakkan kematian di depan kehidupan, bukan di belakang. Kalau di belakang bahaya. Orang itu kalau lupa mati bahaya. Gimana betul? Makan serampangan, didik anak serampangan, mengarahkan keluarga serampangan, bekerja serampangan. Setelah itu kemudian Allah menyampaikan liyabluwakum. Kenapa kematian itu harus engkau taruh di depan kehidupan? Karena Allah hendak menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling ahsan amalnya? Ahsan dulu pernah saya jelaskan ada dua syarat. Yang pertama akhlasun, yang kedua shawabun. Yang pertama akhlasun, ikhlas. Ini amalan hati apa zahir? Hati. Yang kedua baru shawab. Shawab itu benar, ada tuntunan, ada dalil, ada contohnya. Jadi dua ini yang kemudian menjadikan amal kita selamat di hadapan Allah. Akhlasun wa shawabun. Ikhlas karena Allah Ta'ala dan benar. Maka dalam rangka itulah para ulama meletakkan 3 pilar amal agar supaya ikhlasnya nempel. Atau pertanda ikhlas di dalam beramal itu akan memunculkan 3 pilar ini. Jadi bisa dibalik. Fa'arkanu ta'abbudil qalbiyatis salasah, begitu kata ulama. Maka rukun di dalam beribadah itu ada 3. Yang pertama al-mahabbah, mahabbah, hub. Al-mahabbah berarti cinta. Beribadah kepada Allah krono cinta menika benten kalian beribadah kepada Allah karena beban, tugas. Ketika panjenengan mencintai suami, mencintai anak itu kadang mencuci baju anak itu menyenangkan. Mencintai anak itu kadang membersihkan kotoran anak itu menyenangkan. Gimana mboten, Bu? Mencintai anak itu kadang menggendong
dalam waktu yang panjang dan jarak tempuh yang panjang itu nggak kerasa. Bahkan rasanya nyaman. Maka sering saya sampaikan cintanya ibu dengan anak itu kadang bedanya di mahabbah ini. Kalau ibu kangen anak, kangen masak nih. Kalau anak kangen ibu, kangen dimasak nih. Aku kangen masakan mama ini. Ketika kita bilang, Ma, kalau kangen masakan jenengan, itu sebenarnya kita sedang bilang, Bu, masak no aku, sebenarnya begitu sebenarnya. Bu, aku dimasak nih. Tapi kalau ibu, Nduk, tak masak nih apa nak? Nantikan kamu ke sini. Atau mama nantikan ke rumahmu, tak masak no apa? Masya Allah, itu mahabbah. Melakukan sesuatu yang meskipun berat, meskipun capek, tapi seneng. Sehingga capeknya hilang ketika kemudian masakannya didahar oleh anaknya, oleh cucunya. Bahkan kemudian muncul pujian, yang ti enak masakan. Masakannya Bu sulit, rawonnya mantep. Terus Mbah Nun sama bunda saya yang mana yang sepuh dari Semampir, insyaallah datang ke rumah sekedar untuk menghadiahi rawon saya. Barakallahu fi. Jadi bunda yang dirahmati Allah, mahabbah. Sesuatu yang dilakukan karena cinta itu ringan. Sesuatu yang dilakukan karena cinta itu justru kadang kita rindu. Kalau nggak capek itu rindu. Mohon maaf, pernah nggak panjenengan merindukan bepergian yang proses bepergiannya capek, tapi sini kan pengen ulang gitu. Haji itu capek nggak? Capek. Tapi siapa yang nggak pengen mengulang haji? Masya Allah. Karena apa? Mahabbah, cinta. Jadi yang pertama pilar ibadah menika panjenengan kula sami kedah haruslah buddala, tidak boleh tidak. Harus memiliki hati yang dipenuhi dengan mahabbah billah. Cinta pada Allah. Cuman peribahasa Indonesia mengajarkan kepada kita, tak kenal maka tak sayang. Maka mari terus kita mengupgrade kenal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kedua, warroja, nanti kita akan detailkan ini sekilas-kilas muqaddimahnya. Warroja. Roja itu rasa harap. Harap. Kalau rujuk itu rindu, kembali, balian, nah begitu ya. Maka roja di sini pakai amzah itu harap. Maka ketika panjenengan sedang beribadah pasti ada sesuatu yang panjenengan harapkan. Maka dalam konteks kalimat motivasi itu seringkali muncul kalimat yang menjadikan panjenengan tetap hidup itu karena kita masih punya harapan. Kita itu bersemangat melakukan sesuatu karena kita memiliki harapan. Karena kalau manusia itu sudah hidup tanpa harapan, yang terjadi pasti keputusasaan, ngelukru, karena tidak punya harapan. Maka beribadah kepada Allah itu harus ada muatan harapannya, dan harapannya harus benar. Harapannya Allah ridho, harapannya Allah cinta, harapannya Allah menatap kita, harapannya Allah mengasihi kita, harapannya Allah mengampuni dosa kita. Baru yang lain-lain derek ngikut numpang. Harapan selepasnya anak kita diterima di sebuah tempat di mana dia sedang mendaftar kerja. Harapannya anak kita lulus ujian hari itu harapan-harapan yang numpang. Karena harapan pertamanya haruslah dalam rangka ini perintah Allah. Ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada saya, sehingga saya nggak peduli nanti tumpangannya itu ikut atau enggak. Yang penting ini sudah saya dapatkan. Kemudian yang ketiga baru al-khauf. Al-khauf, perasaan takut.
Beribadah itu wajib ada takutnya, Bunda. Karena kalau nggak ada takutnya jadi serampangan. Orang sholat yang tidak khawatir tidak diterima. Orang yang ketika sholat tidak ada khawatir ditolak Allah, itu sholatnya serampangan. Tapi kalau dia sholat merasa khawatir, fawailul lil musallin, khawatir, waduh, jangan-jangan sholat saya ini celaka, menjadi sholat yang menjadi kecelakaan buat saya, maka dia pasti dari mulai niatnya itu sudah nggih, Bun. Karena ibadah ini adalah ibadah inti, sholat itu ibadah inti, ibadah yang pertama kali akan dihisab di yaumul hisab, di yaumul mizan. Maka sholat ini menjadi ibadah yang syaitan itu paling sibuk ketika orang itu mau sholat, paling sibuk. Karena sholat ini adalah inti dari keseluruhan ibadah yang panjenengan lakukan, dan itu jaminan dari Allah. Dengan kalimat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau dijaga dengan benar, lurus, dilaksanakan dengan benar, lurus, maka dia akan menjadikan panjenengan kula sami tercegah dari perilaku keji dan mungkar. Sedekahnya jadi lurus, puasanya jadi lurus, dan seterusnya. Salat nomor 1. Dikritiki sama orang, bukan Ustadz nomor 2, nomor 1 syahadat. Oh ya sudah. Ibadah yang kemudian nomor 1 akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam persidangannya, maka syaitan dan bolo kurowonya, kalau syaitan mboten bolo Pandowo dan bolo kurowonya ini tidak rela kalau sholat panjenengan dari awal sampai akhir clear, maka mereka menggoda dari sejak, bukan niatnya, dari sejak berwudunya. Karena kesempurnaan sholat seseorang salah satu asbabnya adalah kesempurnaan wudunya. Maka dari mulai wudu sudah diganggu, digoda. Dari mulai niat wudunya, dari mulai wudu sekedar basah tapi tidak basah fisik, tapi tidak basah hatinya. Nyambung fisik dengan syariat tapi tidak nyambung hati dengan makrifatnya pada Allah. Ini yang terus digoda. Amargi, Bunda, ada banyak amal-amal yang fisiknya syarat dan rukunnya dipenuhi, tapi mboten dipun tampi Gusti Allah. Yang haji berapa kemarin? 2.100.000 sekian. Kinten-kinten syarat dan rukunnya terpenuhi, insya Allah semuanya terpenuhi. Insya Allah. Yang mabrur, jadi tidak semua yang syarat dan rukunnya dipenuhi diterima Allah. Makanya ada haji mardud, ada haji mabrur. Ada lagi haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Jadi sholat juga begitu. Syarat dan rukunnya dipenuhi dari mulai niat, sehingga ketika kemudian kadang kita memberikan masukan, kalimat jawabannya yang penting kan sah, Ustaz. Oke, sah. Syarat dan rukunnya dipenuhi. Masalahnya sah itu belum tentu diterima. Maka Allah menyampaikan dalam surah Al-Maun, fawailul lil, maka celakalah orang yang sholat. Bukan karena syarat dan rukunnya. Kita lihat kalimat Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sahun. Bukan karena syarat dan rukun bukan karena nggak jangkep rukuknya, bukan karena nggak jangkep takbiratul ihramnya, tapi karena hatinya lalai. Lalai itu pekerjaan fisik atau hati, Bun? Hatinya lalai. Maka celaka orang yang sholatnya model begitu. Kemarin saya ditanya oleh seorang bapak, ya, temannya di sini kalau ada Bunda Suparyanti, temannya Pak Kolonel Purnawirawan Suparyanti, namanya Pak Andes dari Magelang. Beliau mengatakan, Ustadz,
Lah kalau saya ini sholat, itu kadang pikiran saya nggak bisa dijaga ya Ustaz. Kadang pada saat takbiratul ihram nyambung, Allah sesaat hilang. Saya berusaha dan berupaya lagi, hilang lagi. Saya berikhtiar lagi nyambung, hilang lagi. Maka beruntunglah kita karena kita bertuhankan Allah yang punya sifat Rahman, Rahim. Yang punya sifat Ghafurur Rahim. Maka yang dinilai Allah bukan ujungnya, bukan hasilnya, tapi ikhtiar panjenengan dan saya. Maka sejak mau sholat, saya pernah sholat di Ndawu Batu. Ada pondok kiri jalan Al-Mar'atus Shalihah. Nah, saya sholat di sana. Yang jadi imam Kiai Haji Muhammad Bisri. Ketika saya sholat di belakang beliau, saya dengarkan sebelum sholat beliau membaca banyak doa perlindungan. Dan saya baru nyadar betapa saya panjenengan itu butuh banyak perisai Bu sebelum sholat itu. Karena yang namanya syaitan itu tidak pernah ridho panjenengan dan saya itu sholat dalam keadaan khusyuk, nggak ridho. Maka kemudian kita butuh pelindung yang berlapis-lapis. Saya tepat di belakang beliau itu. Beliau membaca Al-Mu'awwidzatain, An-Nas, Al-Falaq. Beliau membaca kalimat istirja. Beliau membaca ayatul kursi. Setelah itu kemudian mungkin bagi orang kok lama tuh. Bagi saya waktu itu saya belajar Bu, benar-benar belajar. Ini dari Allah ini. Saya kok sholat di sini ini pasti nggak kebetulan. Ini pasti Allah sedang mengajarkan sesuatu buat saya. Perlindungannya Masya Allah. Kemudian baru Allah. Niatnya dipasang, Allahu Akbar. Karena kita butuh perisai. Baru masuk, baru nyengkla Allahu Akbar. Ketok emang mendung. Lah sudah muncul. Sudah muncul. Padahal cinta takpe. Gitu diterus-terus nih itu. Wah, itu kan. Ya. Apalagi pas sholat duha takbir begitu lijone teko. Padahal belum blonjo. Waduh sepuwi. Enggak selak balik mbak ini pasare kok. Udah. Jadi butuh perlindungan berlapis-lapis. Karena intinya sholat itu bahwa ibadah sholat itu ibadah badaniyah nggih leres. Tapi diterimanya sholat itu pada kondisi hati kita. Napa sedang madep mantep datang Allah. Atau kemudian madep mantep datang ketos itu kan. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, ini gambaran para ulama. Maka bagaimana penjelasan beliau tentang satu persatu pilar ini? Ada mahabbah, ada roja, ada khauf. Yang pertama disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fajami'ul ibadati la budda an takuna qa'imatan ala hadhihi rakani salasa. Fajami'ul ibadah, kata beliau, maka keseluruhan ibadah la budda ora iso ora harus berarti antakuna qa'ima, dia itu tegak ala hadhil arkanis salasa, atas tiga pilar ini. Semua ibadah. Jenengan mau puasa harus ada mahabbahnya, harus ada khaufnya, harus ada rojaknya. Puasa karena bentuk mahabbah kita pada Allah, maka karena yang kita cintai yang memerintah. Ketika dulu Gus Fuad ini sebelum menikah dengan Nyai Fuad, itu kemudian Nyai Fuad bilang pada beliau 2 minggu sebelum nikah, Mas, aku kok ya pengen rujak tapi adikku ora ono iki ning Yogya. Saya yakin Gus Fuad akan sangat ringan melakukan itu. Wis Dik, tak dolekno rujak jenengan sing paling suweneng ndi to? Rujak ulek Wonokromo, Mas. Waduh. Ya tapi karena beliau cinta berangkat gitu ya. Berangkat wong cinta. Maka mahabbah dalam ibadah itu sebuah keharusan agar kita ketika melakukannya berasa ringan, bahkan kemudian ada senyuman, bahkan kemudian ada keinginan untuk melakukan berulang-ulang.
Saya yakin bunda panjenengan kula sami ini pernah ketika melakukan sholat itu nggak pengen putus, saking semoga yang seperti itu jumlahnya banyak itu ya. Dalam sholat kita. Yang kedua setelah mahabbah pada saat kita bicara puasa tadi ya, melaksanakan dengan penuh cinta. Yang kedua ada roja, ada harapan. Ya Allah, kiranya Engkau terima puasaku ini sebagai junah dari api nerakamu. Ada harapan. Harapannya boleh ada bonusnya, ada yang numpang gitu ya, ada yang numpang puasa sebagaimana Rasul sumutasihu. Berpuasa untuk Allah bonusnya sehat, bonusnya langsing, bonusnya asam urat turun, bonusnya gula darah stabil, bonusnya kulit jadi glowing. Glowingnya Gus Fuad itu karena wudhu. Saya itu kalau ketemu beliau dari jauh mesti udah mencorong karena tepat di bawah lampu. Boten memang beliau ini Masya Allah. Kemudian khauf, takut kalau puasanya nggak diterima. Ketika kemudian puasa, ya Allah jangan-jangan lidahku tadi nggak puasa, ya Allah jangan-jangan kedua mataku hari ini nggak puasa meskipun kerongkongan dan lambungku berpuasa. Jadi ada rasa takut, ada harap, ada takut, ada cinta. 3 hal ini. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebutkan waqad jumi'at fi qaulihi ta'ala, dan bahkan sungguh 3 hal tersebut terkumpul di dalam firman-firman Allah. Salah satunya di dalam surah Al-Isra ayat 57, surah ke-17 ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yarjuna rahmah. Ya, panjenengan kula sami berharap rahmatnya, rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan menjadi hamba-hamba yang takut akan azab Allah. Yang pertama kita berharap rahmatnya ketika beribadah. Yang kedua sekaligus kita takut atas azabnya, sehingga menjaga ibadah kita itu terus terkendali. Bukan ibadah yang tidak terkontrol. Yang penting kan syarat rukunnya terpenuhi, enggak begitu. Kok Gus Fuad tadi diminta oleh Nyai Fuad untuk membelikan rujak itu ya. Aku jenengan tumbas ini rujak ya. Saya yakin Gus Fuad akan berpikir rujak yang paling enak. Gini mboten Bu? Karena tidak ingin mengecewakan yang dicintai. Maka kalau ada orang beribadah serampangan sembarangan, sing penting syarat rukune terpenuhi, sejatinya dia tidak berada pada posisi orang yang mahabbah terhadap Allah. Dia enggak cinta pada Allah. Wong memberikannya sembarangan. Panjenengan masih ingat kisah Qabil dan Habil ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan sedekah mereka, yang Habil memberikan yang terbaik, yang Qabil sing penting menehi. Sing penting menehi. Enggak begitu. Panjenengan dengan manusia saja kalau mahabbah itu pasti yang memberikan yang terbaik, gitu kan? Kita itu karena cinta pada anak itu masak dengan masakan terbaik buat mereka. Kita itu kalau sayang dengan jenengan kalau sayang dengan suami, saya sayang dengan istri, maka ketika kita memberi hadiah itu hadiah yang paling cocok, yang dia memang suka. Maka kalau kemudian istri saya bilang, "Mi, kok ditukokne apa?" Sak kerso bi. Saya pasti tidak akan membelikan dia sate kambing, Bu. Karena saya tahu dia enggak suka, istri saya enggak suka. Maka saya akan belikan yang dia suka. Itu mahabbah. Maka di dalam ayat ini Allah menyampaikan wa yarjuna rahmah wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang itu kalau sudah cinta berharap rahmat, takut azab kepada Rabb-nya. Kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gambarannya. Jadi kalimat yang tadi saya sebutkan sing penting syarat rukune terpenuhi kita coret Bun, kita coret. Karena kita enggak pengen menjadi hamba yang tidak cinta Allah, memuliakan Allah. Minimal itu bentuk kesantunan etika kita. Sering saya sampaikan
adabnya, fikih sholat bagi seorang laki-laki itu cukuplah menutup aurat dari lutut sampai pusar. Tapi kalau yang khutbah Jumat besok pakai sarung cuman lutut sampai pusar, terus seperti itu melajeng sedanten jamaah. Artinya kita semua mafhum, kita semua faham itu tidak etis, nggih mboten? Tidak sopan. Maka yuk kita persembahkan ibadah terbaik kita kepada Allah. Dicontohkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. 3 perasaan itu Allah jam'uhkan, Allah kumpulkan di dalam surah Al-Fatihah yang setiap hari panjenengan waos. Berapa kali, Bu? Kamar 17. Minimal, Bunda. Dan saya yakin panjenengan pasti lebih. Kalau dilihat wajah-wajah panjenengan minimal tadi malam sholat tahajud 41 rakaat. Kelihatan dari ngantuknya sekarang. Itu buatan, gak ada yang ngantuk ya, alhamdulillah. Maka Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan di dalam suratul Fatihah, Allah menghadirkan 3 pilar ini. Yang pertama dari kalimat hamdalah ada mahabbah. Orang itu kalau cinta pasti suka muji. Gini mboten, Bun? Pasti suka muji. Saya mencintai saudara saya, akhinal kiram, akhi Fuad, Gus Fuad. Maka saya akan memuji beliau. Beliau ini salah satu hamba yang Allah pertemukan dengan saya sebagai hamba yang murah senyum, ramah, tenang gitu kan. Ya, bunda-bunda juga begitu. Cuman saya kan khawatir kalau memuji panjenengan. Cukuplah saya memuji istri saya itu ya. Kalau bunda-bunda yang saya puji pasti yang sudah sepuh-sepuh itu. Jadi kalau ada jenengan yang pernah saya puji, merasalah bahwa jenengan itu sepuh itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, begitu kalimatnya. Segala puji bagi panjenengan ya Allah. Ini pujian yang nggak main-main, Bun. Kalau kemudian kita dalami kalimat Rabbul Alamin, kalau di sini jadi Rabbil Alamin karena ada alhamdulillahi. Segala puji bagimu Allah, Rabb seluruh alam, yang ngatur ya Allah panjenengan, yang mendesain ya Allah panjenengan, yang menakar ukuran ya Allah. Kenapa kemudian hujan itu panjenengan takar turunnya cuma satu-satu butirannya, nggak bareng biur. Itu kan terkondensasi jadi mendung tuh Bu ya, dalam mendung gumpalannya. Allah menurunkannya dengan cara memberikan takaran yang sangat presisi. Diturunkan kemudian menjadi tetesan-tetesan itu kan. Tidak kemudian semuanya mencair bareng biuk. Kalau mencair bareng biuk, wah rumah kita selesai, amoh kata Bunda. Amoh itu bahasa Jerman Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seringkali ketika dalam menikah sholat kok membaca hamdalah sambil saya nikmati, ya Allah matur sembah nuwun alam semesta itu panjenengan yang ngatur ya Allah. Kok yang ngatur manusia selesai sudah. Ya Allah matur sembah nuwun, yang ngatur panjenengan serumit ini itu jenengan yang ngatur. Kok kemudian saya bangun itu Bun, saya bangun itu ada miliatan sel yang harus berkoordinasi satu dengan yang lain. Sistem saraf kita itu harus berkoordinasi satu dengan yang lain agar supaya kemudian bisa makjelek duduknya. Kemudian otak memerintahkan tangan, kaki dan seterusnya. Ini yang ngatur Allah kok diserahkan pada kita. Kita itu nggak sempat mikir apapun, cuman mikir kok saraf gini, wah ini dipasangi skakel situ, aduh nggak sempat hidup kita. Jadi ya Allah matur sembah nuwun, panjenengan sudah jenengan atur ya Allah. Saya punya kucing di rumah itu 3. Dan saya ya Allah matur sembah nuwun, kucing menika nggih waktu tidurnya jenengan atur. Waktu bergeraknya dan seterusnya, kok kucing menika hewan yang oleh Allah tidak diberikan waktu tidur. Cuapek Bu yang punya kita Bu. Jadi Allah sudah yang ngatur semuanya Allah. Bahkan berkali-kali saya mentakjubi bagaimana Allah mentarbiah kucing itu ya. Karena kucing di rumah Bu, saya nggak melihara harimau. Ketika saya melihat kucing itu setiap kali, mohon maaf BAB, itu tangannya langsung menutup. Ditutup. Agar supaya kita manusia, makhluk yang Allah muliakan ini,
nggak kebauan itulah. Nggak kemudian melihat, aduh begitu. Kucing nutup. Sudah didesain oleh Allah karena dia adalah makhluk yang akan menemani kita, menemani manusia di dalam rumah. Maka didesain oleh Allah seperti itu sampai saya, ya Allah matur sembah nuwun, sampun jenengan desain kados ngaten. Jadi Rob seluruh alam, Allah itu yang mengatur seluruh alam sehingga pujian kita itu benar-benar ini pujian keren loh bun. Jenengan kok kemudian memuji suami, masya Allah ya panjenengan itu luar biasa, jenengan kuwabeh jenengan tandangi, matur sembah nuwun ya masya Allah. Itu pasti pujian yang sudah melampaui target suami untuk dipuji. Nah ini kita sampaikan pada Allah, matur sembah nuwun ya Allah, karena jenengan yang ngatur seluruh alam semesta ya Allah. Hujan itu turun dalam keadaan air yang kalau hujan itu turun bun, jenengan nate masak langsung dari air hujan begini dimasak? Pernah? Mboten. Tapi jenengan pernah enggak masak dari air yang keluar dari keran? Tiap hari? Nggih. Air yang keluar dari keran itu kan air hujan itu bun, masuk di dalam tanah, mengalami proses peresapan, penyaringan, filtrasi dari mulai tanah gembur, tanah padat, batu, kerikil, sampai kemudian dia menjadi air tanah yang bersih, artesis, kemudian kita sedot dengan pompa. Jenengan nggak ngelakuin apapun, Bu, nggak ngelakuin apapun. Yang kalau kita beli alatnya itu mahal, kita nggak ngelakuin apapun, tiba-tiba tinggal stres, keluar air itu tersedot. Dan kita pakai per hari itu berapa puluh liter, ratus liter, mandi, macam-macam, nyuci, Allahu Akbar. Kita nggak pernah muji Allah itu kebangetan. Jadi kalau pujian itu nggak muncul mahabbahnya, nggak muncul cintanya, berarti pujian kosong, pujian yang nggak serius. Alhamdulillah ya Allah, matur sembah nuwun ya Allah. Rasanya Rabbul Alamin ini cuma bicara air bun, kita belum bicara macam-macam. Kita itu cuma nanam benih kono, mohon maaf bun, ini bos Mojokertonya keluar ini. Kono pelok dibuang, mau saya begitu tadi, ini bahasa kasar saya Mojokerto. Kok kemudian ada pelok isinya apa? Itu kadang dibuang ya tumbuh bun. Di rumah kemudian tumbuh dan saya terkejut, terkaget-kaget waktu rumah kami masih di Mojokerto ketika di depan rumah kami ada mangga. Yang tumbuh kemudian disirami, kemudian akarnya semakin kami atur karena pada awalnya akarnya tidak menunjam ke dalam. Dan kemudian sampai berbuah, tugas kulo namung sret. Yang numbuhkan, yang membuat kayunya, yang membuat tekstur kulitnya, yang menghadirkan daunnya, yang menghadir buahnya, yang memberikan rasa pada buahnya, kula mboten melo-melo. Satu lihat ya Allah matur sembah nuwun. Kalau begini sudah pengen nangis sudah enggak. Kita itu enggak kuat lihat Rahman Rahim Allah enggak kuat sudah. Rasanya sudah matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Gitu aja sudah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ini adalah ucapan mahabbah, cinta kita pada Allah. Ya Allah matur sembah nuwun, lihat anak gitu kan sehat bisa senyum. Senyum anak itu ternyata menjadikan dopamin di dalam sistem hormonal kita keluar. Jadi senang lihat anak kita senyum. Anak-anak kita ngumpul, ngobrol, tertawa. Kita nggak ngapa-ngapain, cuman lihat itu bisa senengin Allah tentu. Siapa yang mendesain itu Bu? Allah. Sehingga dopamin keluar, tubuh jadi rileks, nyaman, enak. Lihat anak bengkerengan, sumpek, sedih. Siapa yang buat bengkerengan? Bukan Allah, tapi kita yang tidak bisa mendidik. Kalau jelek kita tumpahkan pada kita. Kalau baik itu pasti dari Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Wa fi qawlihi kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, Ar-Rahmanir Rahim fahuwa biwujudir roja. Dan di dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim sesungguhnya di dalamnya itu ada rasa harap kita. Makanya ketika kemudian kita punya dosa yang sekian banyak, berlimpah ruah jumlahnya, dari mulai kurang bersyukur. Kemarin dalam berkesempatan meskipun by Zoom, via Zoom,
memberikan kuliah umum bagi Poltekkes di Sorong, Fak-Fak dan Manokwari, Papua Barat. Itu ada seorang mahasiswa Kristen tanya, bagaimana untuk menghilang hari-hari ini anak-anak muda banyak mengalami mental breakdown. Bagaimana mengurangi mental breakdown? Saya sampaikan begini, Mbak, saya panggil Mbak karena saya nggak tahu di Papua itu panggilannya apa. Mbak, orang itu sering mengalami kegalauan pikiran, perasaan ketika dia sibuk dengan apa-apa yang dia nggak punya dan dia gagal mensyukuri apa yang dia sudah punya. Jenengan kula sami ini banyak yang belum kita syukuri, Bun. Engke napa mboten, Bun? Saya itu mainan laptop, ya bukan mainan. Saya itu mencoba untuk melihat aplikasi dalam laptop saya yang sudah 7 tahun saya beli gitu ya. Lah ketika kemudian saya coba buka di YouTube tentang aplikasi A, B, C, D untuk belajar lagi. Ya Allah, ternyata banyak aplikasi di dalam laptop saya, dalam sistem Windows laptop saya yang saya belum bisa pakai. Padahal 7 tahun saya sudah berarti ada banyak hal yang belum saya gunakan potensinya. Jangan-jangan ada banyak potensi yang Allah titipkan pada jenengan dan saya belum kita pakai, belum kita syukuri, belum kita upgrade dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika di sini dikatakan wa fi qaulihi ar-Rahman ar-Rahim huwa ar-Raja. Jadi ketika kemudian kita itu faham dan tahu kenal sifat Rahman dan Rahim Allah, maka rasa harap kita itu selalu muji, ya Allah, benar dosa saya banyak ya Allah, tapi panjenengan adalah Al-Ghafur. Panjenengan adalah zat yang maha memaafkan. Saking memaafkannya Allah dengan sifat Rahman Rahimnya, Ghafur dibingkai Rahman Rahim. Puasa sehari itu bisa menghapuskan dosa setahun lalu. Muharram kemarin tanggal 10 Asyura. Puasa Arafah bisa menghapuskan dosa setahun sebelum dan ya Allah, kita itu sampai ya Allah, panjenengan itu saking sayangnya dengan kami loh ya Allah. Sampai kemudian membuat ibadah-ibadah yang tidak rumit, tidak berat, tapi kemudian pahalanya itu berlipat-lipat. Itu sama dengan panjenengan membeli korek koping cotton bud berhadiah Pajero, kan begitu? Bukan Pajero berhadiah cotton bud, boten. Engke napa boten? Puasa sehari bisa menghapus dosa satu. Ya Allah. Masalahnya puasanya syarat rukunnya iya terpenuhi, tapi diterima enggak? Jangan-jangan berpuasa tapi hatinya enggak puasa, lidahnya enggak puasa, matanya enggak puasa, telinganya enggak puasa. Sehingga tidak memenuhi syarat diterima, tapi syarat rukunnya sah. Maka bunda yang dirahmati Allah ini, jadi rasa harap Allah itu memunculkan kalimat Rahman Rahim ini kok kuatah datang 6.236 ayat dalam Quran. Banyak sekali. Dalam rangka apa? Memelihara rasa harap kita. Agar manusia itu gak gampang kecewa, gak gampang putus. Maka sering dimunculkan, wahai hambaku, aku itu Rahman Rahim loh. Aku itu sayang loh pada kalian. Aku itu kasih loh pada kalian. Maka kalau kalian dibenturkan dengan musibah, lihatlah musibah itu dengan sifat kasih sayangku. Anak itu kalau dinasehati ayah ibunya, anak itu kalau diberi amanah ayah dan ibunya, anak itu kalau ditegur ayah dan ibunya, melihat itu sebagai bentuk kasih, bentuk sayang, itu pasti kangen. Kangen, Bu. Kangen apa, Nak? Cerewetnya mama. Karena dia paham cerewetnya mama itu dalam rangka mencintai dia. Dia paham itu. Kan beda dengan nesunya mama, bukan begitu kalimatnya, cerewetnya mama. Karena nggak ada anak kemudian sampai kangen dengan nesunya mama, nggak ada. Kalau cerewetnya mama banyak. Aku kangen ya Ustadz, mama itu kalau marah lempar-lempar kursi, nggak mungkin begitu. Tapi kalau cerewetnya mama, Ustadz saya itu kangen. Karena apa? Karena di dalamnya ada muatan cinta, Rahman Rahim. Sampun setengah dosa, sampun gini saya tutup. Masih panjang, saya putus di sini aja. Wa fi qaulihi maliki yaumiddin huwa al-khauf. Dan di dalam kalimatnya kembali kepada Allah, maliki yaumiddin, yang menguasai, yang merajai yaumiddin, hari pembalasan, hari agama, din itu agama. Al-khauf huwa al-khauf. Dia adalah
sebentuk wujud rasa takut jenengan dan saya pada Allah. Jadi Maliki Yaumiddin itu adalah kalimat yang menunjukkan kita itu memandang Allah Rahman Rahim, melihat Allah itu penuh dengan keluasan, kefleksibelan, keringanan, tapi kemudian kita juga khawatir kalau kemudian menjadi orang-orang yang justru menyepelekan Allah dan tidak menunjukkan cinta pada Allah. Karena apa? Karena tidak ada rasa takut terhadap Allah. Orang yang berfokus pada rojak saja itu pasti ibadahnya sembarangan. Orang yang fokus pada sifat khauf saja pasti gampang putus asa. Takut dengan azab Allah. Setiap ngaji diceritani azab Allah nih. Ini menjadikan kita, waduh, sholatku gak diterima, puasa gak diterima. Tetapi harus imbang, basyiran wa nadhira. Kabar gembira dan peringatan, khauf dan rojak. Jangan setiap ngaji rojak terus, itu jadi gampang nih pasti. Tiap ngaji ditunjukkan Allah itu gampang kok, murah kok, ringan kok, fleksibel kok. Tapi tidak pernah diingatkan untuk takut terhadap azab bahaya. Akan gampang nih ibadah. Semua harus kadang yang menggembirakan disampaikan, kadang yang mengancam juga disampaikan, agar supaya kita memberikan kepada Allah yang terbaik. Itu mungkin Bunda yang dirahmati Allah untuk hari ini yang bisa kita kaji dari 3 pilar ibadah ini. Dan saya berharap bermunajat pada Allah, kiranya di bulan Muharram yang berbarengan dengan Agustus kita benar-benar mendapatkan energi dan kekuatan ya, untuk kemudian menjadi hamba-hamba yang amalnya bukan hanya syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi juga menjadi amal yang wujud dari mahabbah, roja dan ada satu hal ya yang tadi mungkin ditanyakan oleh seorang bunda, mohon maaf sedikit mawon. Ustadz, ada seorang yang sebenarnya bisa melahirkan normal itu diperkirakan tanggal 20 oleh dokternya. Tapi dia pengen lahirnya itu fenomenal sehingga dilakukan di tanggal 17 Agustus tepat pukul 10. Saya tuh kadang mikir begini, seakan-akan yang tahu yang paling baik itu kita, bukan Allah. Kadang manusia itu terlalu jumawa. Yang paling baik pasti. Bisa jadi tanggal itu akan merumitkan dia suatu saat, kita nggak tahu. Yang paling tahu Allah. Maka biarkan takdir Allah berjalan sebagaimana Allah menetapkan. Jangan kemudian sok-sokan bahwa tanggal ini pasti lebih baik buat anak saya. Jangan sampai kelak kita menyesal hanya karena menetapkan tanggal itu dengan proses yang bukan proses Allah yang menetapkan. Kita maksa-maksa. Yang bisa jadi ketika operasi sesar justru itu membahayakan anak kita, membahayakan bayi. Maksa lahir di tanggal 2 bulan 2 2022. Maksa, jangan. Allah yang paling tahu, Bun, Allah. Maka biarkan Allah yang kecuali kalau memang sudah pada hari H ternyata ada hal yang memang harus dengan cara sesar, enggak apa-apa. Kalau itu memang sesuatu di luar kehendak kita, tapi jangan maksa-maksa begitu. Allah yang paling tahu indahnya buat anak kita, tanggalnya itu Allah yang paling, harinya Allah yang paling tahu, jamnya Allah yang paling. Jangan jadikan diri kita Tuhan yang memastikan ini yang paling baik buat anak saya, pasti di jam ini, tanggal ini. Kalau toh kemudian sudah dilakukan istighfari. Bunda yang dirahmati, mohon maaf ini harus saya sampaikan karena tadi saya dapat pertanyaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena la dharara wa la dirara fil Islam, dalam Islam tidak boleh ada yang bahaya dan membahayakan buat diri kita, buat calon janin, buat ibunya dan seterusnya. Setelah lahir diupload padahal ibunya megap-megap kekurangan oksigen. Anak saya lahir tahun sekian, diupload. Aduh. Astagfirullah, jangan. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa khatmil Quran, dengan harapan Al-Quran yang kita baca ini menjadi bagian dari pensyafaat kita kelak di yaumul hisab. Al-Quran yang kita baca ini benar-benar menjadi imam bagi kehidupan kita,
dan Al-Quran yang kita baca ini benar-benar menjadi sumber keberkahan dari Allah atas kehidupan kita seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim.